Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti Sekolah Adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang di mana kejujuran mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter baik. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa
diberikan kepada kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir dalam workshop penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nindika Susanti SPM. Untuk Bu Rika dipersilakan. Semuanya, kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah ya. Ada yang pernah dengar budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Pernah budaya positif. Ya, oke Bapak Ibu terima kasih ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di belakang ya. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah ini di sini saya presentasi yaitu sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4. Nah di sini saya juga berharap Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh bertanya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang capaian kompetensi. Nah di sini capaian kompetensi yaitu pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Nah di sini teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian adanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid, kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial emosional murid. Nah, Bapak Ibu mungkin sampai situ pemaparannya masih pusing ya, masih belum paham. Nah, karena mungkin saya juga awalnya ketika membaca ini tuh apa gitu ya, karena belum paham, sejujurnya belum paham apa sih budaya positif di sekolah itu. Tapi ketika saya udah mencoba masuk dan membaca modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dan misi perubahan, kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jawab setuju atau tidak ya? Ya. Oke, siap. Coba Bapak Ibu pernah menghukum anak? Oh pernah. Contohnya gimana? Pernah menghukum anak itu seperti apa? Pukul. Dipukul? Oh dipukul yakin? Bapak Orija itu yakin dipukul? Enggak. Ya? Oh enggak. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Hah? Yakin? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak Tergantung setuju. hukumannya. Tergantung hukumannya. Baik ya, ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak setuju. Yang pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik ya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak? Setuju. Oke ya, di sini hampir semua setuju.
Oke, ya sama-sama kita juga awalnya sih pasti setuju. Ya karena kan itu niat kita, baru niat kita itu untuk kebaikan anak juga ya. Tapi mungkin nanti ada pola pikir yang berbeda ketika Bapak Ibu, insya Allah ya kalau misalnya Ibu Mia, Ibu Nani, nanti Pak Adi yang mau jadi penggerak pasti mindsetnya akan berubah ketika sudah masuk ke membaca modul ya. Oh ternyata menghukum anak teh akan seperti ini gitu ya. Oke lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke di sini topik budaya positif itu ada 6 topik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Selanjutnya itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi berikutnya, yang materi 1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke ya. Coba di sini ada A, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobat kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Atau misalnya letakkan berlian lah yang sangat mahal di sini. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan buatlah sebuah kepalan. Oke ya. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, si B itu bisa dengan cara membujuk supaya tangan yang dikepal oleh Anda itu bisa terbuka ya. Bisa dengan mengancam, bisa dengan menghadik, bisa dengan merayu, bisa dengan menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda ya. Coba Bapak Ibu praktekkan. Anggaplah di situ tangan itu ada berlian berharga yang Bapak Ibu gak boleh orang satupun yang menyentuh ya. Kemudian teman satunya mencoba ingin membuka ya. Coba Bunya sama Bu Rani siapa yang ingin mengepal? Oke, yang mengepal siapa? Berusaha sekuat tenaga supaya temannya itu dengan apapun, dengan rayuan, dengan apa? Ketika Bunya semakin lama semakin menggenggam, Bu Rani mencoba untuk ingin membukanya, apa yang terjadi? Semakin kuat. Tingkatan apanya? Menahannya. Bu Rani juga sebagai yang mau membuka itu semakin apa? Untuk bisa penasaran. Semakin apa? Semakin ingin tahu, ingin mendapatkan ya. Jadi pak kuat ya. Pak keke. Nah, itulah salah satu ya. Ini mah hanya paradigma. Nah, paradigma kita itu harus motivasi yang nantinya kita rubah atau buka nantinya mindset itu seperti apa ke depannya ya. Ini masih pusing Pak. Nanti ketika Bapak udah banyak mempelajari dunia ingin tahu gitu, pasti ke depannya pasti paham lah insyaallah ya. Lanjutnya. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu membuat murid merasa bersalah? Pernah? Pernah, oke ya. Kemudian apakah dapat menguatkan karakter murid? Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa berhak untuk memaksa atau hanya orang dewasa aja yang berhak untuk memaksa, sedangkan anak sekolah, anak didik kita berhak tidak untuk memaksa. Berhak
pelajaran tentang disiplin positif. Ya. Di sini ada teori motivasi, kemudian posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, dan segitiga restitusi. Lanjut saja ya, ini bagian dari disiplin positif. Selanjutnya adalah, di sini ada pertanyaan, apakah makna disiplin? Apakah Bapak Ibu suka dengan kedisiplinan? Suka ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asalnya dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya. Selanjutnya, lanjut aja ya Bapak Ibu. Sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang itu karena kurikulum merdeka ya. Jadi yang pembahasannya ini, tapi tidak semua guru menyeluruh tahu tentang kurikulum merdeka. Ya, saya yakin tidak semua guru dan paham tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Bapak Ibu tahu motivasi intrinsik? Oke, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Terima kasih ibunya sama Pak Sukma atas jawabannya yang bagus sekali. Ya, berarti intrinsic itu paham ya Pak ya? Dari dalam, in itu dalam, ada X, ada in. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang bergelut di P5 itu akan paham tentang P5 ya. Siapa yang di P5? Padi, ya Padi. Dimensi profil pelajar Pancasila masih ingat Padi? Masih ingat. Coba satu apa? Beriman, bertakwa. 2, mandiri, bernalar kritis. Oke. Buat Padi. Terima kasih, mantap sekali Pak Adi itu ya koordinator P5. Oh, berarti sudah molotok ya Pak Adi ya? Oh, mantap. Oke ya, itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada hubungannya dengan P5 ya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada yang tadi sudah dibahas, sudah disinggung sedikit sama Pak Sukma dan Bu Mia, yaitu motivasi eksternal dan internal atau ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya misalnya di kelas 12 RPL 2 namanya Orija ya. Ya, Orija misalnya. Orija itu mau melakukan sesuatu karena dia termotivasi motivasi eksternal. Eksternal itu jadi ada kekuatan dari luar. Misalnya disuruh gini, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan, tidak membuat PR-nya Pak Fajar, pasti saya dihukum atau disanksi. Nah itu berarti ada dorongan yang mendorong Orija itu bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi karena ada konsekuensi dan hukuman dari orang lain atau dari guru tersebut. Jadi si Orija itu takut, merasa takut kalau tidak mengerjakan tugas ya. Nah di situ ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pernah enggak? Berbentuk apa? Bukan berbentuk hukuman, ini ada berbentuk penghargaan. Saya mah kalau misalnya pembelajaran Ibu Neng suka dikasih cilok 10. Nah, itu berarti dia ada dorongan mau belajar tapi karena ada cilok.
tujuan disiplin positif yaitu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini mah dorongan, misalnya si Orija di kelas 12 RPL 2 atau Sahfira ketika melihat sampah pabalata di ruangan, dari dalam dirinya, aduh sayang banget ini sampah, diambilin lah, buang. Dia ada rasa apa itu yang muncul dari dirinya? Apa? Ya, itu masuk disiplin positif, tapi dia punya rasa apa? Tanggung jawab. Iya, Pak Sukma, ya betul. Tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada dorongan apapun dari orang lain. Dia sudah sadar diri, oh saya teh tanggung jawab. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dia sudah mempunyai tanggung jawab dengan memilah sampah atau mengambil sampah dari tempat tersebut ke tong sampah. Ya, itu berarti ada motivasi dari diri, bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C, bukan karena takut ada hukuman, bukan karena penghargaan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang tujuan kita adalah di sini adalah motivasi internal ya. Jadi tujuan disiplin yang positif. Kalau penghargaan dan hukuman berarti itu bukan positif, tapi membuat anak jadi ketergantungan. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya, kalau kita sebagai guru, kita harus membuat anak itu menjadi disiplin positif yang tadi. Jadi motivasinya itu motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena dunia, bukan karena berani, tapi yang muncul dari diri sendiri ya. Minimal karena ada kepala sekolah, saya biarlah belajar atau masuk kelas rajin gitu ya. Karena ada wakasek, saya masuk ke berajin. Nah, kalau misalnya itu berarti karena orang lain atau karena ingin dilihat sama orang lain. Tapi kalau muncul dari dalam diri kita, ada siapa, nggak ada siapa, kita tetap berjalan. Masuk, ada kepala sekolah ya masuk, nggak ada kepala sekolah ya kita tetap masuk. Nah, itu berarti motivasi yang terbuat dari diri sendiri. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Lanjut Bapak Ibu, ada pertanyaan. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi ya. Bapak Ibu tinggal menjawab hukuman atau konsekuensi di samping. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di situ masuk hukuman atau konsekuensi. Oke ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Iya, karena PJOK ya benar. Oke Bapak Ibu ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernah nggak kalian Bapak Ibu semuanya? Jadi ingat di kelas.
bertanya, pernah nggak kalian mendapatkan hukuman dari guru-guru kita yang terdahulu? Apakah merasa sakit hati ketika dihukum? Tidak. Nah, Oh iya, ada yang senang, Bapak supaya itu senang dihukum ya. Senang ya Pak ya? karena gurunya cantik saya suruh berdiri depan guru. Oh gitu. Oh hebat, suka banget bener. Pasti gurunya guru biologi atau guru apa Pak? Ya seperti itu. Oke Pak, terima kasih ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Selanjutnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kalau kita memberikan hukuman, itu ada efeknya ke siswa. Dia akan merasa sakit hati atau jerak tapi sakit hatinya tuh lama. Ya. Ya itu seperti itu ya. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi cuma sebentar doang gitu, kesananya biasa lagi. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Biasanya kalau yang keras-keras itu anak apalagi zaman sekarang itu susah ya. Membenci kedisiplinan, kemudian anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukumannya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang, jadi jangan ada hukuman. Jadi lebih baik ke hal yang lain, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu konsep diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi sieun, ada sieun dihukum kan, takut dihukum. Jadi anaknya karena takut dihukum, jadi mereka tidak mau gitu. Padahal kesalahan mereka banyak, tapi tidak takut dihukum. Jadi kalau konsekuensinya berarti anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah itu konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah itu ya Bapak Ibu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya ada yang disebut identitas gagal. Ada yang disebut dengan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, maksudnya salah satunya adalah hukuman. Kemudian kalau identitas sukses masuk ke disiplin, di situ ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu banyak dipakai sering kita pakai ya. Rata-rata kita menggunakan konsekuensi atau hukuman. Tapi seiring mindset kita sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, filosofis Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru pembelajaran yang harus berpihak kepada murid. Ya. Nah perbedaannya Bapak Ibu bisa baca di tabel ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi restitusi merupakan pilihan. Tidak menekankan anak untuk sakit hati, tidak. Kemudian tidak menekankan anak untuk jadi ketergantungan, manja dan sebagainya, tidak. Tapi membuat anak menjadi lebih mandiri kalau kita menggunakan konsep dari restitusi. Yang pertama itu yang baru diterapkan di SMK ini, yaitu kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas, tapi lebih dikuatkan dengan keyakinan kelas ya. Nah di sini kalau hukuman kan pasti membuat anak tidak nyaman, korban juga dia akan merasa sakit hati. Konsekuensi hampir sedikit mirip, tapi dengan restitusi murid mendapat penguatan, kemudian masalah akan terpecahkan, murid belajar untuk bertanggung jawab. Ya tadi kan karena restitusi itu nanti akhirnya faktor yang membuat si anak jadi bertanggung jawab, kemudian mandiri, bernalar kritis itu ketika kita melakukan restitusi. Kalau misalnya kita hukuman, anak jadi penakut nantinya, sieun, ketakutan sama hal. Sama Pak Bajar, saya nggak mau pelajaran Pak ini, saya akan masuk, saya takut sama ibu ini, takutnya begini, takut ini. Atau misalnya senang pelajarannya Bu Rani karena dia selalu memberikan 11 setiap pembelajaran, dan ada kalau dikasih kuis dia akan ngasih penghargaan. Nah salah satunya seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu gini, kita di kelas, pernah misalnya di kelas ini saya terus memuji dunia misalnya, mungkin ada sebagian orang yang
diminimalisir, ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Apa itu restitusi ya? Sekarang masuk ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini mereka akan memperbaiki kesalahan mereka dengan yang muncul dari motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kan ketika kita biasanya kalau ditanya atau diini sama guru, si eta mah dihukum, ada yang anaknya ketika habis dihukum anak itu jadi minder, dia nggak mau masuk lagi ke kelompoknya, atau dia jadi cenderung sekolahnya nggak rajin, kemudian masuknya dia jarang. Kenapa? Ada sesuatu hal yang membuat dia jadi nggak pede gitu ya. Salah satunya itu hukuman ya, hukuman. Jadi Bapak Ibu sekarang mah udah bisa diganti dengan restitusi. Ya, terima kasih Pak Fajar. Oke, tangan buat pemirsa. Ya, Bu. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Salam tepuk tangan ya untuk Ibu Rika. Ya. Oke, lanjut. Sorry Ibu, karena masih kebiasaan seperti itu ya. Karena ini baru teori, untuk prakteknya ya sama-sama kita implementasikan di sekolah. Oke. Selanjutnya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Oke ya. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan ya, catat. Jadi restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Satu itu, jadi ketika kita menerapkan restitusi, kita bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada kekecewaan yang kayak tadi, misalnya terima kasih Pak Fajar, itu juga salah ya. Jadi terima kasih Bu Rika semuanya atau semuanya. Nah, itu salah satu tidak ada yang tersinggung. Mencoba untuk mendalami hati masing-masing dan mencoba untuk membuat motivasi dirinya itu muncul ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kalian Bapak Ibu menemukan anak yang gelagatnya mungkin tidak suka kita, ya kita berikan tawaran, bukan hei kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nah, itu berarti udah masuk hukuman. Atau ayolah demi ibu, berarti itu nggak boleh juga ya seperti itu ya. Jadi anak nanti akan ketergantungan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, nah, itu salah satunya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu salah satu ciri dari restitusi. Jadi tidak ada hal negatif di dalamnya, semuanya hal positif ya. Jadi tidak ada ketersinggungan, sakit hati dan sebagainya, itu tidak ada. Dan tidak ada ketergantungan juga. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Lumayan banyak ya di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di sini peraturan sama keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini salah satu pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan sama keyakinan itu beda, ya. Oke. Nah, di sini ada budaya positif, dia ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Pertama ada peraturan dulu, dari peraturan itu diturunkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penguatan di kelas itu seperti apa yang kita sama-sama sepakati. Jangan sampai tidak disepakati dan kita harus ada motivasi intrinsik di dalamnya.
kebiasaan setiap hari, berarti dia akan masuk ke lingkungan positif, kemudian masuk ke keyakinan kelas dan jadi peraturan kelas, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, salah satu peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu bisa dilihat di tabel yang ini, Bapak Ibu silakan boleh dibaca. Tapi kalau untuk keyakinan kelas bisa di sini. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia kalau motivasinya atau motivasi intrinsik sudah muncul dalam dirinya, berarti rasa itu rasa apa? Bukan karena peraturan, tapi karena tanggung jawab, ya. Ada rasa tanggung jawab, saya teh sebagai ketua saya harus tanggung jawab di sini, bukan karena peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini muncul dalam diri kita kalau motivasi intrinsiknya sudah terbentuk, berarti apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti apa yang ada di dalam kita demi keselamatan dan untuk menghormati orang lain. Nah, karena bukan karena sesuatu, ya, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu, bukan karena apa, jadi muncul dari dalam diri kita. Oke. Gunakan masker itu sebagai yang muncul, ya itu kan demi kesehatan kita, keselamatan kita, ya. Kemudian jangan berlari di atas koridor, itu berarti yang muncul keselamatan dan keamanan. Lanjut, manusia, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ada yang pernah dengar kebutuhan manusia itu apa aja? Ya, kebutuhan dasar. Oke, ya, bagus ya. Terima kasih Ibu Mia ya, itu udah tangannya semuanya. Tepuk tangan buat mereka. Oke ya. Nah, ini saya yang tadi disebutkan sama Ibu Mia juga berarti salah satu kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dirubah, benar nggak? Betul nggak Pak Adi? Coba Pak Adi kasih sayang dan rasa diterima pengen? Iya banget ya, apalagi sama si Bebek gitu kan. Kalau tidak disayangi rasanya gimana ya? Tidak diterima di rumah gimana ya? Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Diterima itu bukan diterima umumnya diterima di sini, enggak. Rasa diterima itu ketika kita posisi kita di mana? Oh berarti anak teman-teman kita itu pegah terhadap apa yang kita inginkan, berarti itu merasa diterima ya, merasa dihormati, dihargai, merasa diterima di situ kan. Diterima banyak, kasih sayang juga banyak, bukan hanya sama istri aja, sama teman sejawat, sama rekan-rekan, sama orang tua dan sama anak juga sama ya, sama anak-anak juga sama gurunya merasa diterima, merasa dihargai. Nah itu kita salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kesenangan. Suka kesenangan Bapak Ibu? Hobi, oh itu makan enak. Murani sukanya makan pedas dan seblak, itu senang ya Murani? Senang sekali. Oke, jalan-jalan. Itu apa lagi? Nonton, itu senang ya. Bapak Padli gimana senangnya itu apa Bapak Padli? Main game. Oh iya benar, main game. Itu kesenangannya. Mungkin orang bisa hak sama kita nggak boleh. Nggak mungkin ya. Itu emang itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki. Nggak bisa orang lain sembarangan buat hak begitu saja. Oke, bertahan hidup. Bertahan hidup tetap ya, apapun itu kita harus dengan bekerja kita bertahan hidup, dengan apapun kita bertahan hidup. Pak Sandi, dengan membuat robot saya bisa membeli beras 5 kintal gitu kan. Dengan apa aja, dengan saya membuat servis laptop, saya bisa memberikan istri 2 misalnya, gitu. Memberi anak istri 2 gitu kan. Kekuasaan itu bukan berarti kita berkuasa, saya berkuasa, merasa berkuasa, tidak. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita yakini bahwa itu sesuatu yang berharga, misalnya
dapat air bersih yang bagus, dapat makanan yang enak, dapat kalau perempuan itu apa namanya skincare misalnya ya, kemudian itu apa namanya baju yang bagus-bagus, yang enak dipakai, yang nyaman, teman-teman yang nyaman juga. Bukan penguasaan itu bukan, oh saya kepala sekolah misalnya, bukan seperti itu ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan, pengen ya bebas ya, nggak enak terikat. Terikat itu nggak enak ya. Pengen dikekang itu nggak enak ya pelajar ya. Oh Rija nggak enak dikekang ya, enaknya bebas, main game bebas gitu kan. Tapi sesuai dengan keyakinan kelas ya bapak-bapak ya. Kalau kita keyakinan kelas, oh berarti di sini saat pembelajaran anak tidak boleh main game. Bukan tidak boleh, boleh main, kan boleh nggak boleh menggunakan kata negatif. Jadi nggak boleh tidak ya, nggak boleh menggunakan tidak. Berarti kita di situ harus boleh main game saat jam istirahat. Itu salah satunya ya. Oke, itu kebebasan. Semua orang juga pengen ya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Mengapa Bapak Ibu diminum dulu ya? Takutnya penjelasan saya banyak. Bapak Ibu, dilanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Di sini saya masuk ke posisi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada teori motivasi yang tadi sudah dibahas ya, tentang teori motivasi. Kemudian ada identitas gagal. Identitas gagal itu tadi masuk ke penghukum sama pembuat orang bersalah. Ya, yang selanjutnya adalah identitas berhasil sukses menjadi teman dan pemantau. Tapi itu sifatnya ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses itu jadinya menghargai diri sendiri. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba Ibu, saya mau nanya, di 5 ini ada yang belum pernah Ibu Bapak lakukan apa? Posisi guru, posisinya ada yang sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang belum pernah itu jadi apa? Manajer, benar ya. Ya, emang manajer ya Bapak ya? Soalnya saya juga baru kali ini membaca modul tersebut. Jadi posisi manajer lah posisi yang terbaik, yang bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, oke. Penghukum ya tadi, yang penghukum. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu masuk ke dalam penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, berceramah, kamu mah gitu tiap hari teh kumaha eta, berarti membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian seharusnya ibu kecewa deh sama kamu. Nah, itu kata-kata ibu kecewa deh berarti dia sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada yang juga yang posisi guru sebagai teman. Jadi alasan-alasannya, contohnya gini, ayolah lakukan demi ibu, ayolah, ayo berarti itu berarti masa kamu tidak mau sih? Ingat, ibu pernah bantu kamu, berarti sekarang giliran kamu bantu ibu. Nah, itu berarti posisi kita sebagai teman. Itu juga akan apa? Akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut, hanya guru tersebut. Tapi guru yang tidak menjadi teman berarti dia nggak mau pergi. Kemudian pemantau, dia selalu mengukur dan menghitung apa peraturannya coba, apa hukumannya coba. Nah, itu salah satu jadi pemantau. Tapi pemantau masih penting lah ya daripada penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Tapi yang lebih bagusnya itu posisi sebagai manajer. Dia kenapa? Dia bertanya sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, kemarin di kesepakatan kelas, di keyakinan kelas itu bahwa di RPL 2 boleh makan tapi pada jam istirahat, boleh main game tapi pada saat jam istirahat, boleh tidur pada jam istirahat. Nah, itu jadi di situnya tidak ada kata-kata negatif,
tapi kata-kata yang memotivasi siswa ya. Jadi usahakan tidak boleh itu jangan dilakukan. Jadi misalkan kita cari kata positif yang bisa membangun diri siswa dan memberi kemandirian pada siswa. Rasa tanggung jawab juga bisa. Misalnya gini, aduh anak-anak, bagaimana supaya lab kita bersih ya anak-anak. Nah dari situ muncul. Berarti secara tidak langsung anak melihat kemudian dia rasa tanggung jawab memunguti sampah. Anak-anak tidak boleh gini-gini, anak-anak tidak boleh. Berarti itu kata tidak boleh yang harus dihindari, yang harus kita hindari ya. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, ada pertanyaan siapa yang mengatakannya? Ini posisi yang tadi ada penghukum, ada manajer, ada pembuat orang bersalah, kemudian ada teman dan ada pemantau. Nah di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, membuat orang merasa bersalah. Makanya, yang selanjutnya, kamu tidak benar melakukannya. Hukum, betul. Ayolah lakukan demi teman. Apakah kamu dapat mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapatkan stiker? Berarti dia yang ketergantungannya, dia minta karena penghargaan. Apa tadi? Pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, oke ya, Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah, berarti semua juga pernah melakukan penghukum, pernah ya. Menjadi teman juga pernah, kemudian pemantau. Nah, yang manajer itu emang saya juga baru melakukannya dari mulai ketika udah jadi guru penggerak. Sebelumnya belum tahu ya. Kalau sekarang insya Allah kita mindset kita akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan berubah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya materi 6, di materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi di sini ada yang pertama itu ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan itu apakah dia bersalah atau tidak. Jadi menstabilkan dulu identitas kita seperti apa. Nanti ada video yang akan contoh video ya. Buat jadi kita tidak kita posisi kita sebagai manajer, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah di sini ada contoh. Berbuat salah itu hal yang manusiawi menurut manajer ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi di sini tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini berarti tidak menganggap kita sebagai guru baik, tidak menyalahkan siswa juga tidak ya. Jadi otomatis kita sama-sama balance ya. Tidak akan yang tersakiti, tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang dikecewakan. Ya. Selanjutnya ketika melakukan kesalahan, guru bisa saja melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini pertanyaan di tiga restitusi yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Coba kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi pertanyaan-pertanyaan positif yang diberikan ke guru nanti ke muridnya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang tersakiti. Ya kita juga tidak, ke siswa terus sikap siswa juga nantinya akan berubah insya Allah gitu ya.
menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ya, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai atau kebajikan universal itu yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Aku ingin jadi anak seperti apa ke depannya? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu main game? Saya senang. Ya pasti senang melakukannya kan? Pasti senang. Tapi apakah kamu menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Ya. Kemudian ada intervensi 30 detik contohnya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, gitu. Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kemudian kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Kemudian seperti apa kamu punya masalah? Ibu bisa bantu apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan positif yang nantinya bisa meredakan atau menjadi anak mandiri, dia bernalar kritis, termotivasi dan bertanggung jawab, tidak menghardik, tidak menyuruh dan tidak menyindir atau apapun itu. Ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Kemudian, di sini ada video ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan contoh video. Nah ini contoh video sedikit tentang ini contoh kasus 1, seorang siswi kelas 11 PPLB 2 melakukan kesalahan dengan memakai pakaian ketat dan bermake up tebal ya. Kemudian yang saya lakukan adalah posisi saya sebagai manajer. Jadi keyakinan kelas itu jadi harus diperkuat ya. Jadi mereka apapun itu, jadi kita berpatokan pada keyakinan kelas. Internetnya mau pajar nih, pajar ya. Internetnya mau. Nah ini salah satu contoh kasus ke-1 ya. Kemudian ada juga kasus kedua. Mudah-mudahan bisa koneksinya. Nah Bapak Ibu seperti itulah contoh keyakinan kelas. Ada kasus 1 dan ada kasus 2 yang nantinya akan memotivasi siswa dan siswa menjadi termotivasi dari dalam yang bertanggung jawab. Kemudian dia merasa bahwa dia itu harus bertanggung jawab dan harus berbuat baik. Dan itu motivasi bukan motivasi karena saya akan menghukum dia atau karena saya masih penghargaan, tapi motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya bisa paparkan hari ini tentang penerapan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukabumi. Alhamdulillah menurut saya Bu Ika sebagai calon guru penggerak yang sangat aktif. Pemaparan yang telah disampaikan juga sudah sangat bagus. Tentang implementasi di sekolah juga sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai kepala sekolah mendukung
mendukung banget tentang adanya guru penggerak sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan guru. Karena proses pembelajaran di sekolah yang harus berpihak kepada murid, tentunya harus banyak dukungan dari berbagai pihak agar semua yang dicita-citakan akan segera terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sukses selalu, amin. Terima kasih Bapak hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi Supardi, teman sejawatnya Ibu Rika di SMK Negeri 2 Sukabumi. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan sama Ibu Erika mengenai budaya positif di sekolah sangatlah bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Karena masih banyak di sekolah ini yang menjalankan budaya positif karena faktor ekstrinsik. Bukan dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik, kami juga sebagai guru jadi tahu segitiga restitusi. Nah, bagaimana positif itu? Berhadapan dengan siswa yang baik dan benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Rika.